Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kesempatan untuk melanjutkan materi pada mata kuliah matematika diskrit, khususnya mengenai aljabar boolean. Nah, berikutnya ini mengenai penyederhanaan fungsi boolean. Contoh misalkan fungsi xy, di mana fungsi xy sama dengan x aksen y ditambah xy aksen ditambah y aksen. Nah, kalau disederhanakan akan menjadi fungsi xy sama dengan x aksen atau komplement ditambah y aksen atau y komplement. Sedangkan penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan secara aljabar ya, dengan menggunakan hukum-hukum yang ada pada aljabar boolean. Cara kedua menggunakan peta Karnaugh. Sedangkan cara ketiga menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Yang pertama, penyederhanaan secara aljabar. Contoh misalnya fungsi xy. X sama dengan x aksen y. Nah, di sini menggunakan sifat distributif ya. Nah, jadi x di sini yang ini jadinya, gitu ya. Nah, kemudian x ditambah x aksen itu kan sama dengan 1 ya, seperti ini, gitu kan ya. Nah, baru kemudian 1 dikalikan x tambah y, diperoleh x tambah y. Contoh berikutnya, misalkan fungsi xyz. Ya, di sini sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen yz ditambah xy aksen. Kita bisa mencari, misalnya di sini kebetulan yang dua suku ini sama-sama terdiri dari 3 literal ya. Kemudian kita cari mana yang sama gitu ya, apa literal yang sama. Di sini ada x aksen dan ada z. Sedangkan yang di sini y-nya komplement atau aksen, sedangkan yang di sini pakai y aja. Sehingga dari sini kita bisa menggunakan sifat distributif. Ya, sehingga diperoleh x aksen z kali y aksen tambah y ditambah xy aksen, dimana y aksen ditambah y ini sama dengan 1, sehingga kalau disederhanakan sama dengan x aksen z ditambah xz aksen. Contoh berikutnya fungsi xyz sama dengan xy ditambah x aksen z ditambah yz ya. Oke. Yang suku ketiga di sini tidak terdapat x gitu ya, sehingga kita bisa kalikan dengan x ditambah x aksen. Nah, kemudian menggunakan sifat distributif atau kita buka kurung-kurungnya sehingga menjadi 4 suku seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan literalnya di sini atau apa ya, di sini yang bisa dikumpulkan jadi satu, jadi x di sini ada xy, di sini juga ada xy, sehingga suku pertama dan ketiga ini dengan menggunakan sifat distributif sama dengan xy kali 1 tambah z. Sedangkan suku kedua dan keempat di sini x aksen z, suku keempatnya x aksen yz gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan sifat distributif. Jadi kita keluarkan x aksen z-nya sehingga sama dengan x aksen z kali 1 tambah y. Seperti itu. Sedangkan 1 ditambah z sama dengan 1 gitu ya, 1 tambah y sama dengan 1 juga, sehingga sama dengan xy ditambah x aksen z. Nah, berikutnya yang kedua yaitu menggunakan peta Karnaugh. Peta Karnaugh dengan peubah ya. Jadi kita bisa buat kotak seperti ini gitu ya. M0, M1, M2, M3 ya. Jadi ketika peta suatu fungsi kalau kita nyatakan dalam min term gitu ya. Jadi kita gunakan M kecil
kan gitu ya. Atau bisa juga misalkan ya, oh ini bentuk standarnya seperti ini ya, M0 M1. Jadi M0 itu kiri atas, M1 kanan atas, M2 bawahnya M0, M3 di bawahnya M1. Nah, oke, misalkan diketahui seperti ini gitu ya. Jadi untuk M0 ini kan bentuk standarnya kalau kita lihat di tabel ya, tabel yang fungsi aljabar boolean gitu ya, dinyatakan dalam minterm gitu ya, atau dinyatakan dalam bentuk sukunya, itu seperti ini. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, itu kan X aksen Y aksen ya. X-nya 0, Y-nya 1, jadi X aksen Y. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, berarti XY aksen. Dan kalau X-nya 1, Y-nya 1, XY, seperti itu. Kemudian analog dengan yang ini gitu ya, untuk pemetaan dengan 3 peubah, kita buat kotak-kotaknya seperti ini ya. Jadi berisi 8 kotak ya, dengan urutan isi selnya masing-masing. Di sini M0 ya, M1. Nah, kemudian M2 ini di paling kanan. M2, kemudian M3 di sini. Nah, selanjutnya M4 di bawah M0, M1 di bawah M5, dan M6 di bawah M2. Ya, seperti urutan yang di baris pertama. Baru M7 di sini. Nah, kemudian kalau kita nyatakan dalam masing-masing sukunya, gitu ya, di mana baris di sini menunjukkan nilainya X. Kemudian yang kolom-kolomnya di sini ada 4 kolom, jadi di sini menunjukkan nilai YZ ya. Jadi kalau YZ seperti ini berarti Y-nya 0, Z-nya 0. Ini Y-nya 0, Z-nya 1. Seperti itu dan seterusnya. Sehingga misalkan baris pertama kolom pertama X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, kita tuliskan dalam bentuk suku-sukunya di sini X aksen, Y aksen, Z aksen. 001, nah berarti X aksen, Y aksen, Z, seperti itu dan seterusnya. Jadi terakhir di sini M7 itu X1, Y1, Z1, X, Y, Z, seperti itu. Oke, contoh misalkan diketahui tabel kebenaran seperti ini ya. Kemudian diminta menggambarkan peta Karnaffnya ya. Nah, dari tabel ini ya, untuk kolom XYZ ini kan standar ya, urutannya seperti ini. Nah, fungsi XYZ-nya diketahui seperti ini. Jadi kita lihat yang bernilai 1. Jadi sini ada 3, yaitu 010 ya, kemudian 110 serta 111 ya. Nah, kemudian kita gambarkan nilai dari suku-sukunya masing-masing gitu ya. Nah, jadi X, Y, Z itu kan 0 ya. Kemudian maksudnya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, di sini 0 ya. Kemudian 001 itu 0. Nah, kemudian 010 ya. 010 itu berarti kolom 4 ya, baris 1 ini ya. Oke, kemudian selanjutnya ini tadi mana ya? Oh ya, ini 01. Ini 010 ya. Kemudian 011. Nah, berarti X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1 di sini. Berikutnya 100, 100 di sini. 101, 101, 0, 111 itu ini dulu ya urutannya. 110, 110 itu 1. Nah, kemudian yang terakhir X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 bernilai 1. Jadi 111 itu bernilai 1, seperti itu. Nah, sehingga kalau udah diperoleh peta Karnaffnya, kita bisa baca fungsi-fungsinya.
Yaitu contoh ini ya. Nah, kemudian ini untuk yang pemetaan untuk 4 peubah ya. Untuk 4 peubah baris pertama kedua ini sama ya dengan yang 3 peubah kan ya. Nah, kemudian berikutnya untuk melanjutkan setelah M7 itu kan M8 ya. M8, M9 di sini, M10 di sini. Jadi M8 sampai M11 itu terletak pada baris keempat. Seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan M12, M13, M14 masih di paling kanan ya. Sama seperti ini tadi, baru terakhir M15 ada di sini. Ya. Nah, berikutnya bisa juga kita nyatakan dalam bentuk suku-sukunya dalam XYZ-nya seperti ini. Jadi kita pisahkan untuk baris itu pakai variabel WX, sedangkan untuk kolom-kolomnya itu variabel YZ seperti ini. Jadi kalau kita baca W0 X-nya 0, Y0, Z0 itu ini ya. W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Seperti itu. W-nya 0, X-nya 0 gitu ya. Kemudian Y-nya 0 dan Z-nya ini 1. Nah, berarti W aksen, X aksen, Y aksen, Z. Ya, seperti itu. Dan seterusnya ya, ini M0, M1, M2 di sini, M3, M4, M5, M6, M7, kemudian M8 paling bawah, M9, M10, M11, lanjut ke sini, M12, M13, M14, dan M15. Jadi M15 itu kan W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Jadi dituliskan dalam bentuk sukunya itu WXYZ. Seperti itu. Oke, kemudian contoh ya, diketahui fungsi 4 variabel ya seperti ini yang dinyatakan dalam tabel kebenaran. Kemudian diminta menggambarkan peta Karnaugh-nya. Ya. Nah, ini urutannya masih standar ya untuk kolom W, X, Y, dan Z. Ya, jadi kita urutkan mulai dari yang bernilai 0 semuanya dulu, baru kemudian 1. Turut-turut dari W dulu, kemudian X, Y, dan Z. Di sini untuk fungsi W, X, Y, Z diketahui yang bernilai 1 itu ini ya, baris kedua itu berarti M1. Kemudian baris keberapa nih? Baris ke-7 itu berarti M6 ya. M6, M7, kemudian M14 ya, karena yang terakhir ini kan M15 ya. Nah, kemudian ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Loh. Sebentar, ini M2 ya. M2, M3, kemudian M berapa? M6 ya. M6, M7, kemudian M8 sampai M11 kan ada di bawah ya. Berarti ini M12, M13, M14 ya. Maaf, ini kayaknya ada typo ya. Tadi soalnya atau di sini nih. Harusnya ini kan M3 itu 1 ya. M1, M0, M2 ya. M0, M1, M2, M3 ya kan. Nah, jadi harusnya di sini 1 ya. Nah, jadi peta Karnaugh-nya seperti ini ya. Nah, baru kemudian teknik meminimisasi fungsi boolean dengan menggunakan peta Karnaugh. Jadi yang sebelumnya itu tadi membuat peta Karnaugh-nya dulu. Nah, kemudian ini proses penyederhanaannya. Yang pertama, cara menyederhanakan itu bisa dengan pasangan atau dua buah angka nilai yang bernilai 1 yang bertetangga. Nah, contohnya misalkan seperti ini, peta Karnaugh-nya. Untuk fungsi 4 peubah ya. Di sini diketahui
yang bernilai 1 itu di sini dan di sini, ini berarti M14 ya, M14 dan 15. Nah, berarti fungsi WXYZ tersebut sebelum disederhanakan itu kan berbentuk seperti ini ya. WXYZ itu yang ini dan WXYZ aksen yang ini. Nah, kemudian dengan menyederhanakan ini dikumpulkan gitu kan ya. Nah, sehingga kita tinggal baca itu. Maaf. Ini ya. Kita kumpulkan. Nah, sehingga kalau kita baca di sini W-nya itu serta X, WX-nya itu semuanya satu gitu. Jadi W-nya 1, X-nya 1 ya. Nah, kemudian yang mana dulu nih? Boleh ini. Nah, untuk yang ini setelah kita jadikan 1 dengan pasangan, maka kalau kita baca ke sini, ini dia sama-sama Y-nya bernilai 1 ya. W-nya sama-sama bernilai Y-nya sama-sama bernilai 1, sedangkan Z-nya kan yang ini 1, yang kolom keempat ini 0. Nah, sehingga kita bisa ringkas, jadi kita baca W-nya 1, X-nya 1, dan Y-nya 1. Seperti itu. Sehingga kalau sederhanakan jadi WXY. Nah, ini dengan menggunakan tata karnaf. Kemudian kalau kita buktikan secara aljabar, awalnya kan soalnya yang ini ya. WXYZ ditambah WXYZ aksen. Seperti ini ya. Kemudian proses distributif ya. Setelah itu Z-nya ini kan Z ditambah Z aksen di mana bernilai 1 seperti itu ya, sehingga sederhanakan jadi WXY. Nah, cara yang kedua dengan quote atau mengumpulkan 4 buah 1 yang bertetangga. Misalnya pada kasus ini ya, di sini terlihat bahwa pada baris ketiga untuk semua kolom itu bernilai 1 ya. Nah, sebelum sederhanakan itu fungsi WXYZ-nya seperti ini ya, kalau kita baca satu-satu gitu ya. Nah, dengan menyederhanakan ini kita jadikan 1 ya, kita lingkari seperti ini, maka terbaca W-nya 1, X-nya 1 ya, karena untuk YZ ini kan semuanya kan ya, baik 0 maupun 1, sehingga kita sederhanakannya kita baca WX ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga bisa sih, jadi ini ada WX, ini WX gitu ya. Nah, tentunya kalau dengan menggunakan aljabar ya sama prosesnya seperti tadi, bisa didistribusikan dulu gitu ya, kemudian bisa disederhanakan. Nah, ini bukti secara aljabarnya. Oke, ini bisa juga awalnya kan misalnya kita kumpulkan per pasangan dulu gitu ya, dua dulu gitu ya, jadi seperti ini ya. Baru kemudian dengan cara yang sama, analog caranya seperti tadi, jadi dengan menggunakan sifat distributif kemudian disederhanakan sehingga sama dengan WX. Contoh lain, misalkan kasusnya seperti ini, angka 1-nya itu mengumpul, empatnya itu berkumpul di sini. Jadi kita bisa juga kumpulkan keempat ini, namanya quote ya tadi ya. Nah, kalau kita sederhanakan juga bisa. Jadi kita bacanya W-nya 1, karena ini dan ini kan semua W-nya 1, sedangkan X-nya beda-beda, ada 1, ada 0. Kemudian kalau lihat dari kolomnya, semuanya Y-nya 0 gitu. Sedangkan Z kan di sini 0, di sini 1, sehingga kita baca W ya, W-nya 1 dan Y-nya 0, sehingga kalau sederhanakan jadi WY aksen. Nah, berikutnya cara oktet ya, untuk 8 buah 1 yang bertetangga. Kita kumpulkan semuanya yang bernilai 1 seperti ini. Nah, ini contoh sebelum disederhanakan. Jadi kalau kita baca semua kotak masing-masing ya seperti ini. Nah, setelah kita sederhanakan, maka semua baris ketiga dan keempat ini W-nya 1 kan gitu ya. Sedangkan untuk kolom semuanya baik Y dan Z semuanya bernilai 0 dan 1, sehingga disederhanakan kita baca W saja.
Nah, ini dibuktikan secara aljabar ya. Bisa juga kalau kita bertahap ya, pakai quote dulu ya, baru kemudian kita jadikan satu seperti itu. Oke, kemudian contoh, misalkan ada suatu tabel kebenaran ya telah diterjemahkan ke dalam peta karnaf ya. Jadi ini sudah ada proses pembuatan peta karnafnya berbentuk seperti ini. Nah, kemudian disederhanakan. Nah, dengan tadi kan ada 3 cara ya, pasangan, quote ataupun apa yang berdelapan ya. Bisa berdelapan. Nah, kita cari yang pasangan dulu gitu. Berdelapan oktet ya, oktet. Apa namanya? Oktet. Nah, sebentar. Tadi mana ya? Ini sudah, ini sudah. Ya, oh ya, oktet. Nah, oke. Nah, kita cari yang pasangan dulu. Jadi yang pasangan ini kan bisa saja ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, gitu ya. Nah, jadi kita cari yang pasangan dulu atau quote gitu ya. Kalau quartet kan di sini nggak ada ya. Jadi quote-nya ada 2 dan pasangan ada 1. Seperti itu. Terus tinggal kita baca yang mengumpul ini, kita tandain, bisa kotak, bisa lingkaran lah ya. Nah, kita tandain. Nah, jadi yang quote di sini itu kalau kita baca berarti apa nih? W oh ya, Y-nya 0 ya. Jadi WY aksen. Yang ini WY aksen. Kemudian yang ini itu karena WX itu kan semuanya ya, berarti ini bacanya YZ aksen. Karena Y-nya 1, Z-nya 0. Ya, berikutnya yang pasangan. Jadi pasangan ini kita baca sebagai W-nya 0, X-nya 0 ya. Jadi W aksen, X aksen, kemudian Z-nya 1. Karena semuanya Z-nya itu 1. Jadi W aksen, X aksen, Z. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya. Minimisasi fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta karnaf di bawah ini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada oktet ya. Ada oktet yang berdelapan, jadi kita bacanya di sini W, ya, karena W-nya 1 ya. Oke. Nah, kemudian masih ada 1 di sini. Jadi ini boleh kita pasangkan dengan yang di bawahnya. Walaupun dia udah gabung ke oktet, nggak apa-apa ya. Jadi ada irisan seperti ini nggak masalah. Nah, sehingga ini kita baca X-nya 1 ya. Jadi X, kemudian Y-nya itu 0 dan Z-nya 1. Jadi X, Y aksen Z. Ya. Seperti ini ya. Atau bisa juga kalau misalnya dia nggak pasangan, dia khusus sendirian gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ini yang oktet dan ini yang sendirian kita baca ya. Jadi sebetulnya boleh juga sih seperti ini juga bisa ya. Terus seperti ini juga bisa ya, sama saja. Tapi kalau kita sederhanakan, oh ya, ini jumlah literalnya ada 5 yang ternyata masih belum sederhana dibanding ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan bisa ini, bisa yang ini kan ya, yang irisan ini. Jadi kita pilih bentuk yang paling sederhana, sehingga yang sederhana ini yang literalnya ada 4, ini yang literalnya sedikit. Nah, kemudian penggulungan. Jadi bisa juga menggunakan penggulungan. Itu maksudnya yang kolom kiri, paling kiri, itu kita gabungkan dengan kolom yang paling kanan. Jadi ini kan bisa digabung gitu ya. Jadi kayak roll gitu ya. Atau bisa juga atas, paling atas dan paling bawah, seperti itu. Misalkan soalnya seperti ini. Ya. Nah, ini misalkan kita udah pasangkan ini ya, pasangkan sehingga bentuk pasangan ini kalau nyatakan dalam fungsi yang suku pertama ini apa? X, Y aksen, Z aksen ya, karena X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi X, Y aksen, Z aksen ditambah yang kolom keempat itu X ya, masih X, kemudian Y, Z aksen. Ya,
seperti ini. Nah, setelah kita sederhanakan lagi, kita gabungkan ya, yang kolom pertama dan kolom keempat. Nah, sehingga kita baca ini yaitu X, dan yang ini dan kolom pertama dan keempat ini sama-sama Z-nya 0 gitu. Jadi X, Z, aksen. Jadi lebih sederhana. Oke, contoh berikutnya, sederhanakan fungsi boolean. Fungsi X, Z-nya diketahui seperti ini, dimana kalau kita buat peta karnav dia berbentuk seperti ini. Jadi kita bisa lakukan pemasangan yang ini, Y-nya 1, Z-nya 1, jadi YZ ditambah kolom pertama dan kolom keempat baris kedua ini ya. Jadi kalau kita baca X, Z, aksen ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, kelompok berlebihan. Nah, ini misalkan diketahui suatu fungsi yang kalau kita nyatakan dalam peta karnav seperti ini ya, kita jadi bisa lakukan pasangan ini dan ini gitu ya. Nah, tapi ini sebetulnya juga bisa dijadikan pasangan kan gitu ya. Tapi kalau ini jadikan pasangan berarti kan masih ada ini dan ini kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca semua pasangan yang kita lingkari ini, dia menjadi 3 suku seperti ini kan ya. Nah, tetapi sebetulnya yang pasangan yang baris ketiga ini kan sebetulnya dia sudah tercover juga kan pada yang pasangan yang ini dan sebelahnya 1 itu. Sehingga dari bentuk ini masih bisa sederhanakan gitu ya. Jadi pasangan yang ini tidak perlu gitu ya. Jadi kita cukup menggunakan pasangan yang kita lingkari, 2 ini aja. Berikutnya, contoh berikutnya, misalkan ada fungsi ini pakai ABCD ya, fungsi ABCD seperti ini. Nah, kemudian kalau kita nyatakan dalam peta karnav itu berbentuk seperti ini. Kemudian kita kelompokkan, bisa pakai apa namanya yang berempat ya, quote gitu ya. Kemudian ini juga bisa pakai quote, ini juga bisa pakai quote, ditambah yang pasangan seperti ini. Sehingga kalau kita baca yang ini apa? Ini AB ya, yang panjang ini AB. Kemudian yang di sini ini apa? AD ya, AD. Ini apa nih? Ya, AD ya. A-nya kan yang ini ya. Kemudian D, kemudian yang ini AC. Sedangkan yang pasangan ini kalau kita baca berarti B, D-nya 1 serta CD, BCD. Seperti itu. Oke, kemudian contoh berikutnya. Misalkan minimisasi fungsi XYZ berikut ya. Ini bisa juga kalau misalnya mau pakai cara aljabar ya. Oh, ini X aksen Z ya. Ini karena belum ada Y-nya gitu ya. Jadi kita buat bentuk kanonik dulu ini ya, supaya muncul semua literalnya ya. Nah, jadi ini kita kalikan Y tambah Y aksen sehingga menjadi seperti ini. Kemudian suku keduanya X aksen Y dengan cara yang sama, jadi seperti ini serta YZ, karena ini sudah lengkap jadi tidak perlu kita kalikan apa-apa lagi. Suku terakhir YZ ya, kita kalikan dengan X tambah X aksen. Kemudian kita gabungkan semuanya jadi ada 5 suku ya, karena 6 suku ini ada yang sama, yaitu mana ini yang sama, oh suku pertama dan suku terakhir ya, X aksen YZ sama, jadi cukup dituliskan sekali. Kalau kita nyatakan dalam peta karnav itu seperti ini, jadi bisa buat quote serta pasangan yang ini ya. Nah, kalau kita baca yang quote ini Z ya, sedangkan yang pasangan ini X aksen Y ya, X aksen Y ya harusnya ya.
X aksen Y gitu, atau bisa juga pakai X aksen Y Z aksen. Nah, kalau kita hanya satu, kalau misalnya nggak dipasangkan ya. Oke, berikutnya peta kanaf untuk 5 peubah. Wah, ini lebih besar lagi ya. Kalau yang 4 peubah kan tadi ada 16 kotak ya. Kalau yang 5 peubah berarti ada 32 kotak seperti ini. Pola penamaan mintermnya atau suku-sukunya itu seperti ini ya. Jadi karena ada 8 kolom, maka kita bagi 2 seperti ini. Yang kolom 1 2 3 4 ini caranya sama kayak tadi ya. M0 M1, kemudian kanan dulu baru M3. Nah, kemudian lanjut M4-nya di sini, M4, M5, M6, dan M7. Jadi ini seolah kayak pencerminan ya. Jadi keluar dulu, kemudian sebelahnya, kemudian yang dekat cermin baru ke sini. Polanya sama untuk baris kedua. Jadi M8, M9, M10, M11, lanjut M12, M13, M14, dan M15 ya. Nah, berikutnya ke bawah dulu ya. Jadi baris keempat dulu, polanya sama, ini cermin terus ke sini. Nah, terus ke kanan dulu, M20, M21, M22, dan M23. Nah, kemudian baru lanjut baris ke 3, sehingga yang terakhir M31-nya ada di sini. Oke, contoh misalkan menggunakan fungsi 5 peubah ya, dengan 5 variabel. Kalau kita nyatakan dalam bentuk karnap itu misalkan seperti ini. Ini untuk kasus yang fungsi VW XYZ seperti ini ya. Misalkan diketahui seperti ini, berarti kita tinggal masukkan ke posisi minterm dalam peta kanaf tadi ya. Nah, jadi yang pertama ini kan M0 ya. M0 itu berarti ada di sini. Kemudian lanjut M2. M4 itu ini ya, M4. Kemudian M6 ya. Kemudian M9 ya, M11, M13, M15, kemudian M17 ya yang di sini. M17, M21 ya. M21, 25, 27, 29, 31. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita kumpulkan ya. Dengan di sini bisa pasangan ya. Kita pasangkan yang ini dan yang ini. Kemudian serta menggunakan quote ya, menggunakan quote. Nah, untuk bentuk seperti ini kita nyatakan untuk yang baris itu variabel VW, sedangkan kolom-kolomnya variabel XYZ. Ini kalau kita baca quote yang ini ya, atau ini sebetulnya oktet ya, karena dia sama-sama Z-nya itu 1 ya, sama-sama Z-nya itu 1. Iya, betul. Sama-sama Z-nya 1. Kemudian yang satu lagi ini juga quote ya. Ini quote. Jadi kalau yang di sini ini kan sama-sama, kalau yang ini itu W-nya itu 1 dan Z-nya 1, maka WZ ya, yang ini ya. Oktet ini WZ. Kemudian V aksen W aksen, V aksen W aksen Z. Nah, ini yang ini ya. Kemudian V nya itu 1,
V-nya 1 ya, yang ini ya, V-nya itu 1, kemudian Y aksen Z ya. Kalau kita lihat ke atas, ini dan ini, kolom kedua dan kolom berapa ini, 7, itu Y aksen Z gitu. Oh ya, yang ini ya belum kebaca, yang ini sih ya, ini mungkin ketinggalannya, ini suku terakhir ini. Jadi bacanya ini apa, VW kemudian VW, Y nya 1, Z nya 0, jadi VW Y Z aksen ya. Oke, kemudian ada kondisi don't care ya. Jadi kondisi don't care itu seperti ini untuk fungsi dari 4 peubah ya, karena kan dia terdiri dari 16 kasus ya, 16 baris. Nah, untuk penulisan angka desimal itu kan hanya 0 sampai 9 kan gitu ya, untuk yang 1 digit. Sehingga di sini misalkan kita nyatakan don't care sebagai don't care. Jadi bisa kita nyatakan untuk contoh misalnya seperti ini ya, fungsi ABCD seperti ini, yang don't care itu kita tuliskan sebagai X ya. Jadi X itu bisa 0 bisa 1 ya, contohnya seperti ini ya. Ini peta karnaf dari fungsi tersebut ya, kalau kita nyatakan dalam peta karnafnya begini. Nah, kemudian masih sama caranya kita pasangkan quote atau octet. Nah, jadi kita baca seperti ini ya. Jadi kita baca variabelnya. Jadi X itu ya kita sembarang gitu. X-nya itu sebetulnya bisa 0 bisa 1 gitu ya. Kok ini X-nya ikut ini nih, kurang banyak nih kesini nih X-nya ya. Jadi kalau kita baca kolom pertama ini kan C aksen, D aksen ya, sedangkan kolom ketiga ini CD, jadi ini X-nya. Nah, kemudian bisa juga dinyatakan dalam rangkaian logika seperti ini ya. Oke, jadi kalau ini kan yang komplement ya, terus ya seperti ini. Ini kita jumlahkan masing-masing. Kemudian contoh, misalkan minimisasi dengan peta karnaf sebagai berikut ya. Jadi kita baca masing-masing pasangannya ya. Jadi yang ini apa, X aksen Y, sedangkan yang di sini X Y aksen. Oke, kemudian menggunakan kode binary coded atau binary coded desimal BCD. Kemudian di sini untuk konversi BCD misalnya diketahui seperti ini ya. Di sini ada 4 fungsi gitu ya. Nah, kemudian ini berarti kita sederhanakan dengan peta karnaf ya, dengan cara masing-masing ya. Jadi 4-4-nya dengan cara yang sama seperti tadi. Ini rangkaian logikanya ya, kalau kita gabungkan. Nah, kemudian contoh berikutnya lagi, minimisasi fungsi boolean berikut. Nah, kalau ini hasil penyederhanaan dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS ya. Kalau yang tadi itu kan SOP ya, kalau atau sum of product ya, itu kita gunakan, bisa kita nyatakan juga dalam bentuk notasi sigma seperti ini kan ya. Sigma dari 1, 3, 7, 11, 15 seperti itu. Dan yang kondisi don't care yang dituliskan dalam X itu yang ini gitu ya. Nah, kalau kita buat dalam peta karnaf itu seperti ini, kita kumpulkan yang 1 ya, kita bisa ngambil X. Jadi contohnya di sini misalnya 1, 1, 1, terus di sini ada X. Nah, kita bisa gabungkan sehingga jadi quote ya. Nah, sedangkan untuk yang bentuk POS itu kita lihatnya yang bernilai 0 ya. Dengan cara sama bisa cari pasangan quote ataupun quartet
Nah, yang 0 kita kumpulkan juga ya. Jadi yang 0 itu untuk bentuk pos ya. Nah, jadi selain SOP kan ada pos. Kalau mau dirubah ke dalam bentuk pos, nah berarti kita baca yang baris putus-putus ini ya, yang 0. Seperti itu ya, caranya sama. Cuma penulisannya menyesuaikan yang bentuk posnya, product of sum-nya. Kan berarti suku pertama itu Z aja ya. Ini untuk yang apa namanya, oktet ini dan ini ya. Karena Z-nya ya, Z-nya 0 ya. Z-nya 0. Kita bacanya Z. Ya. Jadi kebalik ya. Oke, sampai di sini untuk metode Queen-Klasky akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Oke, baik, saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, serta mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.